Jumat sore, 24 April 2026, Kejaksaan Negeri Magetan menjadi saksi drama ironis. Ketua DPRD Magetan, Suratno, keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah lesu. Suasana di sekitar kantor kejaksaan terasa tegang, dipenuhi bisik-bisik pegawai dan tatapan tajam awak media yang sudah menunggu sejak siang. Langit Magetan yang mulai meredup seolah ikut menyaksikan detik-detik menegangkan itu, ketika seorang pemimpin daerah harus menghadapi kenyataan pahit di hadapan hukum. Kemeja putih yang biasanya menjadi simbol formalitas dan kehormatan, kini tertutup rompi oranye tahanan. Tangan Suratno terborgol erat, menandakan status barunya sebagai tersangka. Sisa wibawa yang dulu melekat kini seolah terkunci bersama rantai besi di pergelangan tangannya, membuat langkahnya terasa berat dan penuh beban. Kamera jurnalis memburu setiap langkahnya, membidik setiap ekspresi dan gerak-geriknya. Sorotan lampu kamera dan suara shutter seakan tak memberi ruang untuk bersembunyi, menangkap air mata yang tak terbendung dari seorang pejabat yang dulu disegani. Suratno berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, mencoba menghindari sorotan publik yang begitu tajam. Namun, di era keterbukaan informasi, setiap upaya menutupi rasa malu justru semakin memperjelas luka batin yang ia rasakan. Tangisannya pecah di hadapan publik, menjadi simbol kehancuran seorang pemimpin yang terjerat kasus korupsi. Air mata itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik kepercayaan rakyat yang dikhianati. Ini bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan cermin retaknya sistem yang seharusnya menjaga amanah rakyat. Ruang-ruang rapat yang dulu penuh wibawa, kini terasa hampa, seolah menunggu pemulihan kepercayaan yang telah lama terkikis. Suratno bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir, pejabat publik yang menangis di hadapan kamera karena korupsi. Deretan kasus serupa menjadi pengingat bahwa integritas pejabat masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Hari itu, masyarakat Magetan menyaksikan langsung, tak ada yang kebal hukum, bahkan seorang ketua dewan. Warga berkumpul di depan kantor kejaksaan, sebagian terdiam, sebagian lagi mengabadikan momen bersejarah ini dengan ponsel mereka. Dari ruang sidang terhormat ke teras kejaksaan, perjalanan Suratno menjadi pengingat pahit. Kekuasaan yang disalahgunakan pasti berujung kehancuran. Kisah ini menegaskan, keadilan akan selalu menemukan jalannya, dan kepercayaan publik adalah sesuatu yang tak boleh dikhianati. Di balik penahanan Suratno, terbongkar skandal korupsi dana hibah pokir DPRD Magetan senilai 2,9 miliar. Kasus ini mengungkap praktik kotor yang telah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan banyak pihak di lingkaran kekuasaan Magetan. Penyelidikan aparat hukum membuka tabir gelap tentang bagaimana dana rakyat disalahgunakan secara sistematis dan terorganisir. Dana yang seharusnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat justru diduga jadi bancakan korupsi terstruktur. Banyak proyek yang seharusnya membawa manfaat nyata malah mangkrak dan tidak selesai. Warga desa hanya bisa menatap kecewa karena harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik pupus di tengah jalan. Dana pokir ini disalurkan lewat 13 SK PPD selama 2020-2024, dengan 45 anggota DPRD punya kuasa menyalurkan aspirasi rakyat. Namun, alih-alih menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, kekuasaan ini justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Proses penyaluran dana pun kerap kali tidak transparan dan rawan manipulasi. Proyek-proyek seperti perbaikan jalan, irigasi, bantuan kelompok tani, hingga renovasi tempat ibadah jadi kedok penyelewengan. Banyak proyek hanya dijadikan formalitas, sementara dana yang digelontorkan tidak pernah benar-benar sampai ke sasaran. Akibatnya, fasilitas umum terbengkalai dan masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan. Kejaksaan menduga dana yang harusnya utuh ke masyarakat dipotong dan dialirkan ke kantong pribadi lewat berbagai modus. Mulai dari markup anggaran, proyek fiktif, hingga pungutan liar, semua dilakukan secara rapi dan terencana. Aparat penegak hukum kini terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini. Skandal ini jadi pukulan telak bagi kepercayaan publik pada DPRD. Masyarakat merasa dikhianati oleh wakil yang seharusnya memperjuangkan kepentingan mereka. Gelombang protes dan kekecewaan pun merebak, menuntut keadilan dan perubahan nyata di tubuh pemerintahan daerah. Kasus Magetan bukan sekadar isu lokal, tapi alarm nasional. Niat baik bisa dibajak, aspirasi rakyat diperjualbelikan. Skandal ini menjadi cermin betapa rentannya sistem pengelolaan dana publik di Indonesia, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat
agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain. Inilah potret kelam pengkhianatan amanah di jantung demokrasi. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan dan transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat, serta memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kemakmuran bersama. Suratno tak sendiri. Dalam pusaran kasus ini, ia hanyalah satu dari sekian banyak aktor yang terlibat dalam jaringan korupsi yang terorganisir rapi. Total 6 tersangka ditetapkan kejaksaan, menandakan korupsi ini dilakukan berjamaah, bukan aksi individu. Setiap orang punya peran spesifik, membentuk mata rantai yang saling terhubung. Selain Suratno, ada JML dan JMT, dua anggota DPRD yang bahkan terpilih kembali untuk periode berikutnya, memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa bertahan meski terlibat skandal. 3 lainnya, AN, TA, dan ST adalah tenaga pendamping, tangan kanan dewan di lapangan. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi bagian penting dalam menjalankan skema. Mereka mengatur proposal, administrasi, dan memastikan alur dana berjalan sesuai skenario yang telah disusun. Setiap dokumen, setiap tanda tangan sudah diatur sedemikian rupa agar tampak legal. Suratno, JML, dan JMT diduga jadi perencana utama, menentukan alokasi dana, memilih penerima hibah, dan mengatur strategi agar dana bisa dialihkan tanpa terdeteksi. ANTA dan ST jadi operator di lapangan, menyusun proposal, membuat laporan fiktif, dan mengatur komunikasi antara dewan dan penerima dana. Mereka juga memotong dana sebelum sampai ke penerima, memastikan bagian untuk setiap pelaku tetap aman. Proses ini berlangsung sistematis, seolah sudah menjadi rutinitas. Jaringan ini rapi, setiap orang punya tugas, dari pimpinan dewan hingga tenaga pendamping, semua berkolaborasi menyelewengkan dana publik tanpa ragu. Konspirasi ini menunjukkan ekosistem korupsi yang melibatkan berbagai level kekuasaan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Inilah wajah kolaborasi gelap di balik dana rakyat. Sebuah sistem yang berjalan diam-diam, namun dampaknya terasa luas bagi masyarakat. Penetapan 6 tersangka hasil kerja keras tim penyidik Kejaksaan Negeri Magetan. Mereka memeriksa 35 saksi dari berbagai latar belakang pejabat, staf dewan, penerima hibah, hingga pihak lain yang tahu alur dana. Bukti utama, Dugdus Lab beban bundel dokumen proposal surat keputusan, laporan pertanggungjawaban, dan 12 barang bukti elektronik. Dokumen dan jejak digital ini jadi kunci membongkar rekayasa administrasi dan transaksi mencurigakan. Setiap kesaksian dan bukti dicocokkan, membangun fondasi perkara yang kuat. Kombinasi saksi, dokumen, dan bukti elektronik akhirnya menjerat Suratno dan 5 lainnya. Investigasi ini membuktikan kejahatan serapi apapun, jejaknya tetap bisa diungkap. Modus korupsi dana hibah di Magetan sangat terstruktur. Oknum Dewan mengambil alih seluruh tahapan program hibah, dari perencanaan hingga pelaporan. Mereka menentukan penerima, nilai, dan penggunaan dana, bahkan membentuk kelompok masyarakat fiktif hanya demi formalitas. Dana yang cair ke rekening Pokmas tetap dikendalikan jaringan dewan, dengan indikasi pemotongan besar-besaran. Laporan pertanggungjawaban pun diduga disusun oleh jaringan, lengkap dengan kwitansi dan bukti fiktif. Dengan menguasai semua lini, para pelaku menciptakan sistem tertutup yang sulit dideteksi pengawasan internal. Proses ini memungkinkan penjarahan uang rakyat secara sistematis. Inilah korupsi modern rapi, terencana, dan memanfaatkan celah birokrasi. Mesin korupsi Magetan bertumpu pada manipulasi administrasi. Proposal dan LPJ yang seharusnya jadi bukti akuntabilitas justru dijadikan alat penipuan. Banyak Pokmas hanya nama di atas kertas. Proposal disusun terpusat oleh jaringan dewan. Nama dan tanda tangan pengurus sering dipalsukan. Dokumen dibuat agar dana bisa cair tanpa verifikasi berarti. Setelah dana cair, LPJ fiktif disusun foto sapi pinjaman, kwitansi toko palsu, laporan jalan yang tak sesuai realisasi. Tim khusus jaringan tersangka memastikan setiap rupiah yang diselewengkan punya alibi administrasi kuat. Auditor pun kerap terkecoh oleh dokumen yang tampak sempurna. Inilah wajah korupsi, bukan perampokan kasar, tapi penipuan administrasi yang rapi. Operasi korupsi ini bergantung pada jaringan kepercayaan tenaga pendamping seperti AN, TA, dan ST. Mereka eksekutor di lapangan, membentuk Pokmas fiktif, mengumpulkan data warga, dan mengatur administrasi. Mereka juga berhubungan dengan toko untuk membuat kwitansi kosong atau markup harga. Setelah dana cair,
Mereka menjemput uang dari Pokmas, lalu memotong dan menyerahkan ke atasan. Pokmas penerima sering tak berdaya, hanya menerima sisa dana. Jaringan ini dibangun lewat loyalitas, kekerabatan, dan imbalan finansial. Mereka jadi benteng pertama jika ada masalah di lapangan, melindungi oknum dewan dari sorotan. Keberadaan jaringan inilah yang membuat korupsi dana pokir bisa bertahan lama dan dalam skala besar. Mesin kejahatan ini terorganisir, bergerak di balik layar, dan sulit ditembus. Korban utama korupsi ini adalah masyarakat Magetan. Dana yang seharusnya membangun jalan, irigasi, atau membantu petani justru menguap ke kantong koruptor. Kelompok ibu-ibu pengrajin gagal dapat bantuan, masjid di pelosok tak kunjung direnovasi. Kekecewaan dan ketidakpercayaan tumbuh, masyarakat makin apatis pada pemerintah. Korupsi ini merusak tatanan sosial, menumbuhkan kecemburuan dan mentalitas jalur belakang. Anak muda belajar bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih penting dari kejujuran. Kerugian terbesar bukan sekadar materi, tapi hilangnya kesempatan dan masa depan masyarakat. Kasus Magetan jadi pengingat pengkhianatan amanah merampas harapan rakyat. Kasus Magetan adalah alarm keras pentingnya transparansi dan pengawasan dana publik. Sistem sebaik apapun, tanpa pengawasan, tetap bisa dibobol koruptor. Reformasi mekanisme penyaluran dana hibah mutlak diperlukan. Transparansi dan akses publik jadi kunci. Pemerintah harus buka data penerima, nilai, dan laporan penggunaan dana agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal wajib dilakukan dengan verifikasi faktual ke lapangan. Pengawasan publik paling efektif. Masyarakat harus kritis, berani bertanya, dan melapor jika ada kejanggalan. Kasus Magetan harus jadi momentum membangun kesadaran kolektif uang negara adalah milik bersama. Menjaga amanah publik adalah tanggung jawab semua, bukan hanya aparat penegak hukum.